Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cerita, gudangnya sejuta cerita. Sahabat sekalian, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Baik, kita lanjutkan kembali dan selamat mendengarkan. Di sebuah apartemen pada malam itu, Yuri sedang merasa gelisah, berjalan mondar-mandir sambil menggigiti kuku-kuku jarinya yang dicat dengan warna merah muda cerah. Wanita hamil tersebut mengalami kebimbangan sekaligus ketakutan. Setelah melihat Aslan pagi tadi, dirinya pun mendadak ragu untuk bertukar dengan Yuki. Entah mengapa aura bengis di wajah tampan Aslan begitu menakutkan bagi dirinya. Padahal selama menjalin kasih, Aslan selalu bersikap manis kepada dirinya dan tak pernah menunjukkan sifat buruknya sama sekali. Yuki, maafkan aku. Bagaimana keadaanmu saat ini di tempat itu? Andai aku bisa menghubungi ponselmu. Meski telah berbuat tega pada sang adik, namun Yuri tetaplah mengkhawatirkan Yuki. Akan tetapi di dalam lubuk hatinya juga masih tetap menginginkan pernikahan itu. Dia sudah kehilangan Akram setelah mantan kekasihnya itu meninggal secara mengenaskan, sehingga ketika Aslan selaku adiknya Akram datang dan ingin menjadi kekasihnya, semangat Yuri pun kembali tumbuh meski ada rasa bersalah pada janji setia yang pernah ia ikrarkan bersama mendiang Akram. Kala itu tepat pada waktu 3 bulan setelah kepergian Akram untuk selamanya, Aslan datang dengan segala pesonanya membuat Yuri mampu berpaling dengan mudahnya. Dirinya sadar bahwa keluarga Aslan tidak menyukai keputusannya untuk menjalin hubungan dengan adik dari mendiang kekasihnya secepat itu, namun Aslan terus saja meyakinkan dirinya. Selama 5 bulan menjalin kasih dengan Aslan, Yuri pun tak mampu menolak ketika lelaki itu datang melamar dirinya. Akan tetapi, setelah acara lamaran telah selesai, Yuri malah semakin terpuruk dalam rasa bersalah terhadap mendiang Akram. Hingga suatu malam, dia pergi keluar seorang diri dan bertemu dengan seseorang secara tak sengaja di sebuah bar, dan di malam itulah Yuri yang tengah bersedih malah menghancurkan masa depannya sendiri. Akibatnya 1 bulan kemudian dirinya harus menerima kenyataan bahwa di dalam rahimnya terdapat 1 buah janin yang tak berdosa. Mengapa aku merasa seperti Aslan mempunyai banyak misteri yang tak aku ketahui? Dan villa itu aku pun tidak mengetahui kalau itu ada. Apakah Aslan sengaja merahasiakannya dariku agar menjadi sebuah kejutan? Tetapi rasanya aneh saja. Semua aset dari keluarga Maris sudah aku ketahui melalui Akram kecuali villa milik Aslan. Yuri teringat pada Bagas, salah satu teman Aslan yang dari dialah Yuri bisa mengetahui tentang adanya villa tersebut. Berarti teman-teman Aslan sudah mengetahui villa itu kecuali aku sendirian. Saat sedang sibuk berpikir, Yuri dikagetkan dengan suara dering ponselnya. Berharap itu adalah panggilan dari sang adik, Yuri bergegas melangkah lalu meraih ponsel mahalnya itu dari atas ranjang. Sayangnya nama pemanggil yang muncul di layar ponsel itu bukanlah Yuki seperti yang ia harapkan. "Halo, Ibu?" Sapa Yuri setelah panggilan mulai terhubung. Ternyata Maudilah yang menelpon dirinya. "Yuri, bagaimana adikmu? Apakah kalian sudah bertukar saat ini? Ibu sangat khawatir padanya. Di sana pasti sangat asing baginya. Dia itu sulit makan jika berada di rumah orang lain." Suara Maudi terdengar begitu khawatir pada keadaan Yuki. Yuri menghela napasnya. Sejak pagi tadi hingga sekarang sudah puluhan kali sang ibu menelpon dirinya untuk menanyakan perihal rencana pertukaran dirinya dan Yuki. "Aku masih belum berhasil, Bu. Pagi tadi seperti yang sudah aku katakan, Aslan mengira kalau Yuki adalah aku sehingga Yuki tidak diperbolehkan keluar rumah. Pintu rumah itu pun tertutup rapat dan dijaga oleh banyak pengawal. Aku mana bisa masuk begitu saja." Yuri berkilah dengan sedikit kebohongan yang pastinya akan terus dia tutupi dengan kebohongan lainnya. "Ya Tuhan, Yuri. Adikmu sampai harus berkorban demi nama baikmu, tapi kamu tidak bisa berbuat hal yang sama. Bagaimana jika malam ini dia ditiduri oleh suaminya yang seharusnya adalah suamimu? Bagaimana jika dia tidak bisa menolak karena dipaksa?" Maudi terus mendesak Yuri demi rasa khawatirnya pada sang putri bungsu. "Ibu jangan bicara sembarangan seperti itu. Semenjak aku berpacaran dengan Aslan, dia sama sekali tak pernah menyentuh kulitku." Sergah Yuri, sejujurnya dia pun tak terima jika Yuki sampai disentuh Aslan bukannya dirinya. "Bagaimana bisa kamu berpikir bodoh seperti itu? Aslan menganggap Yuki adalah istrinya, tentu saja sebagai seorang suami dia akan meminta haknya. Yuri, cepat selamatkan adikmu, dia adalah tanggung jawabmu." "Ibu, ini sudah malam. Aku juga sedang mengandung dan mengalami mual hebat, mengertilah sedikit." "Mengerti katamu? Kamu bisa sampai hamil juga karena siapa? Andai kamu tidak menjadi gadis murahan, tentu saja adikmu yang malang itu bisa melanjutkan hidupnya dengan baik saat ini." "Tukut." Yuri menatap layar ponselnya ketika Maudi memutuskan panggilan mereka secara sepihak. Sepertinya sang ibu merasa sangat kecewa pada dirinya. "Ibu begitu khawatir pada putri bodohnya yang tak punya masa depan itu, padahal ada aku yang bisa mengangkat derajat keluarga dengan sangat tinggi." Kesal, Yuri melempar ponselnya ke atas ranjang yang berukuran besar tersebut hingga ponselnya memantul beberapa kali.
Dia pun kembali teringat pada ucapan Maudi perihal Aslan yang bisa saja meminta haknya sebagai seorang suami mengingat lelaki itu tak mengetahui kalau Yuki bukanlah dirinya. Sial! Kenapa rencanaku bisa berantakan seperti ini? Ibu benar, aku tak boleh membiarkan Yuki dimiliki oleh Aslan karena Aslan hanyalah milikku. Gara-gara kehamilan sialan ini, hidupku menjadi sulit. Yuri yang sudah tak tenang itu semakin dibuat tak tenang lagi setelah mendengar ucapan ibunya. Dirinya pun bergegas bersiap untuk pergi ke villa itu lagi, tempat di mana Yuki dan Aslan berada. Yuri sampai tak peduli pada kondisi dirinya sendiri yang sedang dalam keadaan hamil muda itu, yang mana seharusnya dia lebih banyak beristirahat karena usia kandungan muda seperti itu sangatlah rentan. Akan tetapi demi mendapatkan kembali yang seharusnya menjadi miliknya, Yuri nekat berkendara dengan mobilnya di malam buta seorang diri. Entah niatan itu atas dasar ingin menyelamatkan Yuki ataukah disebabkan oleh hatinya yang panas dan merasa takut jika adiknya bisa saja merebut posisinya. Kelopak mata dengan bulu mata yang panjang dan lentik milik Yuki mulai mengerjap. Ketika kedua mata itu mulai terbuka, dia pun melirik ke arah jendela kaca dan menyadari bahwa pagi sudah tiba. Yuki menggerakkan tubuhnya untuk duduk, namun kepalanya terasa sangat pusing akibat dari menangis semalaman. Dirinya menangis karena merasa terjebak dengan sukarela. Dia merasa sangat bodoh dan terus merutuki diri karena sudah bersedia menggantikan sang kakak hingga berakhir seperti ini. Yuki menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan panjang. Semalam setelah memutuskan untuk tidur dan berhenti menangis, dia sudah meyakinkan diri untuk melawan Aslan dan tetap berjuang untuk bisa keluar dari neraka berbentuk rumah tersebut. Saat pagi hari seperti itu ruangan yang ia tempati dapat terlihat secara keseluruhan. Yuki baru menyadari bahwa ruang itu sangatlah besar dan memiliki langit-langit yang begitu tinggi, mungkin karena bangunan itu adalah sebuah menara. Tempat tidur yang ia duduki berada di tengah-tengah ruangan. Sisi kiri dan kanan bangunannya terdapat jendela kaca yang terpasang banyak teralis besi. Terdapat beberapa buah pintu di sekitar dindingnya. Yuki belum tahu apa yang ada di dalamnya karena sejak berada di ruangan itu kemarin hingga sekarang dia belum melakukan apapun bahkan makan sekalipun. Teringat bahwa dirinya belum memakan apapun sejak kemarin siang, Yuki seperti mencium aroma masakan di dalam sana, dan ketika dirinya menoleh ke sebelah kirinya, dapat ia lihat ada sebuah meja di sudut ruangan yang terdapat sesuatu di atasnya, namun tertutup oleh benda mirip tudung kecil berbahan stainless. Dia pun menduga kalau di dalamnya pasti terdapat makanan. Yuki mulai menurunkan kedua kakinya lalu bergerak berdiri. Sejenak ia melihat ke arah pakaiannya yang masih mengenakan gaun yang sama seperti kemarin. Dirinya merasa benar-benar kacau saat itu. Setelah mendekati meja tersebut, Yuki pun membuka tudung kecil tersebut dan nampaklah menu makanan sehat yang ditata di atas sebuah piring besar. Di bagian pinggir piring itu juga dilengkapi oleh beberapa buah seperti anggur dan beri hitam. Akan tetapi saat melihat semua makanan itu, Yuki malah memutuskan untuk menutup kembali tudung stainless yang dipegangnya tersebut. Entah kenapa dia menjadi kehilangan selera makannya sebab makanan itu berasal dari uang milik Aslan. Aku tak akan makan apapun jika itu berasal dari dia, ucap Yuki dengan penuh tekad. Namun karena tenggorokannya terasa sangat kering, ia pun memilih untuk minum air putih saja yang juga tersedia di meja itu. Yuki bergerak menjauhi meja itu setelah menghabiskan satu gelas air putihnya. Langkahnya ia bawa ke arah pintu-pintu yang berjejer di samping kiri dan kanan tempat tidurnya. Yuki mulai membuka pintu yang berada di paling ujung. Ketika melihat ke arah dalamnya, rupanya itu adalah kamar yang berisi banyak sekali pakaian. Dia menutup kembali pintu pertama tersebut tanpa berniat untuk masuk ke dalamnya. Saat beralih ke pintu di sebelahnya, Yuki tersenyum senang karena menemukan kamar mandi. Tubuhnya sudah sangat lengket dan juga terasa tidak nyaman. Namun sebelum masuk ke sana, dia memutuskan untuk kembali ke dalam ruang pakaian tadi lalu mengambil sebuah dress beserta dalamannya. Entah itu milik siapa, namun Yuki tak mau peduli. Setelah itu bergegas ia masuk ke dalam kamar mandi untuk membuat dirinya bersih. Hampir setengah jam lamanya Yuki habiskan berada di dalam kamar mandi tersebut. Ruangannya tak terlalu besar, namun sangat lengkap. Mulai dari toilet, shower, wastafel hingga bathtub juga tersedia. Perlengkapan mandi pun sangatlah banyak, membuat Yuki heran karena tempat itu terasa seperti sebuah hotel saja. Daun pintu kamar mandi sudah Yuki buka lalu ia pun keluar dari sana. Wajahnya terlihat jauh lebih segar meski rambut panjangnya masih dalam keadaan basah. Dress yang ia kenakan itu tak terlalu panjang, hanya sampai ke bagian lutut saja, namun terlihat sangat pas di tubuhnya. Ketika keluar dari kamar mandi itu, Yuki menghentikan langkah kaki di depan pintunya karena masih ingin mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil sambil menundukkan kepalanya. Dalam keadaan tubuh yang segar itu, suasana hati Yuki pun menjadi sedikit lebih baik, namun rupanya itu hanya sesaat sebelum dia mendengar seseorang berbicara. Lancang sekali kamu mengenakan pakaian yang bukan milikmu. Suara bariton itu sudah Yuki hafal meski tanpa melihat ke arah wajahnya. Siapa lagi kalau bukan Aslan? Seketika kehadiran lelaki itu merubah mood Yuki menjadi buruk kembali. Dia mengangkat wajahnya lalu memberikan tatapan tajam ke arah Aslan yang tampan. Namun hal itu malah membuat Aslan terkekeh.
Lebih lancang mana dengan kamu yang seenaknya saja masuk ke dalam kamar seorang gadis? Jawab Yuki tak ingin kalah. Aslan berdecih, Yuki memanglah gadis yang pemberani. Seluruh sisi yang ada di bangunan ini adalah kepunyaanku, sehingga aku bebas untuk masuk kemana saja tanpa harus meminta izin, apalagi hanya dari seseorang seperti dirimu. Dan satu hal lagi, dirimu itu sudah bukan gadis lagi, ingat? Aslan menatap tubuh Yuki dari atas hingga ke bawah setelah berkata seperti itu sehingga membuat Yuki tak suka. Tubuhku ini suci sebelum disentuh olehmu, aku menjaganya dengan baik agar bisa dimiliki oleh seseorang yang pantas. Tapi sayangnya aku malah dirusak oleh lelaki sepertimu. Yuki mencoba menyerang balik dan itu membuahkan hasil saat Aslan terlihat menggertakkan giginya karena menahan kesal. Namun tampaknya Aslan tak ingin ribut. Saat itu dia memilih untuk berjalan ke arah letak makanan yang tadi pagi sempat dilihat oleh Yuki namun tidak selera untuk dia cicipi. Aslan membuka tudung makanan itu dan terkejut ketika melihat isinya masih utuh. Kenapa tidak memakan sarapanmu? Jika dingin maka rasanya sudah tak enak lagi. Ucapnya terdengar lebih bersahabat tanpa mengalihkan tatapan dari piring yang masih penuh oleh menu sarapan Yuki. Semalam Aslan telah memerintahkan kepada kepala pelayan agar mengantarkan sarapan ke menara itu pagi-pagi sekali sebelum Yuki bangun dari tidurnya. Yuki yang masih bertahan di depan pintu kamar mandi itu masih saja memberikan tatapan tajamnya pada Aslan meski lelaki itu tidak sedang melihat ke arah dirinya. Aku tidak butuh makanan darimu, jangan kirim apapun lagi ke sini daripada hanya akan terbuang percuma. Sahut Yuki dengan nada ketus. PRANG. Yuki terperanjat mendengar suara nyaring yang berasal dari tudung berbahan stainless itu ketika Aslan membantingnya ke lantai dengan keras. Aku sudah berniat baik padamu dengan menyiapkan sarapan ini untukmu, dan dengan sombongnya kamu malah menolaknya. Kamu pikir siapa dirimu itu? Hah! Amarah Aslan mulai terpancing. Namun nyatanya Yuki tak terlihat takut sama sekali. Jangan buang-buang uangmu hanya untuk memberikanku makan, itu yang aku katakan dan itu bukanlah suatu kesombongan. Jawab Yuki tanpa sedikit pun berpaling dari Aslan. Cih, dasar rakyat jelata, aku hanya tidak ingin rumahku ini menjadi tempat kematianmu. Cibir Aslan yang sangat mudah terpancing emosinya sehingga kembali mengintimidasi Yuki. Kalau begitu lepaskan aku dari sini, sekarang juga agar jasadku tidak harus mengotori lantai rumahmu ini. Aslan semakin geram, entah mengapa setiap kali dia berusaha untuk menjatuhkan Yuki malah dirinya lah yang dibuat emosi. Aslan bergerak mendekati Yuki dengan cepat, lalu memojokkan tubuh Yuki ke dinding dengan menahan bahu gadis itu. Aku tidak akan melepaskanmu semudah itu, sebelum ku dapatkan tujuanku. Asal kamu tahu, meniduri tubuhmu ini bukanlah hal yang menyenangkan bagiku. Ada banyak wanita berkelas di luar sana yang berebut ingin mendapatkanku. Hanya saja karena aku telah membelimu dengan sangat mahal dalam pesta pernikahan itu, maka sudah seharusnya aku mencicipi apa yang sudah kubeli. Kedua tangan Yuki mengepal kuat mendengar hinaan yang Aslan layangkan. Sakit sekali hatinya saat tubuh suci itu sama sekali tak dianggap berharga. Jika bukan karena menjaga kesucian, lalu atas dasar apalagi seorang wanita bisa dihargai? Kenapa mulutmu itu begitu kejam? Ucap Yuki dengan nada tercekat karena menahan sakit hati. Setangguh apapun dirinya, namun Yuki tetaplah hanya seorang wanita yang sangat mudah hancur hatinya. Aslan terkekeh merasa berhasil menjatuhkan harga. Dan dia hanya berani pada seorang gadis sepertiku. Aslan, lihat saja nanti, aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu padaku. Kedua tangan Yuki meremas kuat pada alas tempat tidur berwarna putih itu. Tak lama kemudian dia pun kembali terlelap. Apakah kamu tidak terlalu kejam pada gadis itu, Aslan? Tanya Bagas, salah satu teman sekaligus tangan kanan Aslan. Pagi itu seperti biasa dirinya datang ke villa untuk menjemput Aslan sebelum berangkat ke kantor. Penampilan Aslan yang berantakan itu langsung membuat Bagas berspekulasi tentang Yuki yang diperlakukan tak baik oleh temannya itu. Apa maksudmu? Jangan konyol. Sahut Aslan yang terus berjalan cepat melewati tubuh Bagas lalu masuk ke dalam mobil. Bagas pun hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Sifat Aslan memang terkadang kasar jika sedang dalam emosi yang tidak stabil. Itulah yang dia khawatirkan, sebab bisa saja Aslan berbuat kasar pada Yuki si istri yang malang itu. Baik dia maupun Aslan dan satu orang lagi teman mereka bernama Gilang, mereka bertiga sudah mengetahui tentang Yuki yang ditukar menjadi pengantin wanita Aslan. Sehingga saat Bagas melihat penampilan Aslan yang acak-acakan sehabis mengunjungi menara itu, membuatnya kurang suka. Bagaimana situasi pagi ini? Aslan mulai bertanya ketika Bagas baru saja mendudukkan bokongnya di kursi kemudi. Sambil membenarkan posisi kaca spion bagian tengahnya itu, Bagas pun menjawab. Rubah hamil itu sedang berada di sini, tepatnya di bagian kiri jalan ini. Sepertinya dia masih berniat untuk menemui adiknya. Aslan tersenyum miring saat membayangkan wajah kekalahan dari Yuri yang mereka sebut dengan rubah hamil. Dia berpikir untuk bisa mengelabuiku,
sayang sekali. Desisnya. Saat mobil sport itu mulai melaju, Aslan sempat melirik ke jendela mobilnya ketika mereka mulai melewati jalan besar yang mengarah ke jalan raya. Terdapat sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari pinggir jalan tersebut yang ia yakini merupakan mobil milik Yuri, mantan calon istri Aslan sebelum ditukar dengan Yuki. Aslan, mengenai Yuki, kurasa kita sudah sepakat untuk tidak mengusiknya. Bagas membuka suara sembari fokus mengemudi. Apa maksudmu? Tanya Aslan yang juga fokus menatap lurus ke depan. Bagas pun melirik ke arah pakaian Aslan yang berantakan itu. Bukankah kita telah sepakat untuk tidak mengusik gadis itu? Kurasa kamu sudah melanggarnya. Masalahmu hanya dengan Yuri, bukan? Cih, aku sudah menikahinya kalau kamu lupa. Sehingga apapun yang akan aku lakukan dengan istri sahku bukanlah hakmu untuk melarangnya. Sahut Aslan dengan penekanan, entah mengapa dia jadi tak suka ketika Bagas mengingatkan dirinya tentang kesepakatan mereka beberapa waktu yang lalu. Kedua tangan Bagas mencengkeram erat kemudi yang ia pegang, tanpa bisa melawan Aslan karena apa yang dia ucapkan memanglah benar, bahwa Yuki saat ini adalah istri yang Aslan nikahi secara sah. Flashback on. 10 bulan yang lalu terdengar berita yang mengguncang keluarga Maris. Putra pertama bernama Akram Maris diberitakan telah menjadi korban pembacokan. Dia ditemukan di pinggir jalan raya bersama seorang gadis yang disinyalir merupakan kekasihnya, yaitu Yuri. Sayangnya sang penerus kerajaan bisnis tersebut sudah dalam keadaan tak bernyawa. Yuri yang dalam keadaan pingsan di sisi jasad Akram pun segera dirawat di rumah sakit yang sama dengan Akram, akan tetapi Akram dinyatakan meninggal dunia di hari yang sama sehingga jasadnya langsung dibawa ke rumah duka sedangkan Yuri masih harus menjalani pengobatan karena mentalnya yang masih dalam keadaan syok. Polisi pun masih kesulitan melakukan interogasi kepada Yuri sebagai satu-satunya saksi yang berada di tempat kejadian perkara. Saat sudah membaik 2 hari, kemudian Yuri mengaku tidak tahu apapun sebab dirinya juga menjadi korban hingga dibuat pingsan oleh orang-orang yang tidak dia kenal. Akhirnya entah bagaimana pihak kepolisian menyimpulkan bahwa Akram Maris meninggal sebagai korban bigol. Keberadaan Aslan saat itu masih di luar negeri, dia memiliki kesibukan sendiri dalam menjalankan bisnis bersama 3 orang temannya yaitu Bagas dan Gilang. Perusahaan yang mereka dirikan itu tidak berhubungan dengan perusahaan milik keluarga Aslan melainkan murni atas kerja keras mereka bertiga, terutama dirinya selaku pemimpin. Dirinya baru saja putus cinta dengan kekasihnya bernama Firda Masayu dan itu cukup mempengaruhi pikirannya. Maka ketika kakaknya dikabarkan meninggal dunia dia pun memutuskan untuk pulang ke ibu kota Jakarta. Di hari pemakaman sang kakak, Aslan berdiri di samping jasad Akram yang sudah dimandikan. Meski telah terbujur kaku, namun wajah lelaki itu sangatlah tampan berbeda usia 2 tahun dari Aslan. Mereka berdua jarang berkomunikasi karena berbeda prinsip. Akram yang selalu ingin merangkul sang adik untuk bisa menjalankan bisnis keluarga bersama-sama sedangkan Aslan masih ingin memilih jalan lain. Hal itu pun menjadikan mereka tak bertemu selama bertahun-tahun. Cih, sekalinya bertemu kamu sudah sejelek ini, Kak. Aslan bergumam seolah sedang berbicara dengan sang kakak yang terbujur kaku. Meski jarang bertemu, namun keduanya tak pernah terlibat pertikaian, bahkan saling mendukung satu sama lain. Jika perusahaanmu sudah semakin besar, kembalilah dan bantu aku. Sebab jika sendirian otakku ini tidak akan mampu tanpa otak cerdasmu itu. Kata-kata itu pernah diucapkan oleh Akram kepada Aslan dan membuatnya teringat kembali. Padahal kamu tidak harus mati dahulu jika memang ingin aku gantikan. Aslan terkekeh menatap wajah pucat sang kakak yang terpejam, namun ada rasa sakit di balik itu, apalagi ketika dirinya sempat melihat foto dari tubuh Akram yang terlihat mengenaskan. Bagian dada kiri Akram terkoyak seperti ditikam berkali-kali menggunakan senjata tajam, bahkan lukanya tembus hingga ke punggung belakangnya. Ini sangatlah aneh, mengingat sang kakak selalu membawa pengawal kemanapun ia pergi, lalu kemana mereka semua? Pada hari kedua berkabung Aslan bertemu dengan Yuri, seorang gadis cantik yang selama 1 tahun menjadi kekasih sang kakak dan juga berada di lokasi kejadian ketika Akram meregang nyawa. Yuri nampak begitu terpukul dan menangis tiada henti. Bahkan Asmira ibu dari Aslan pun sampai membantu untuk menenangkan gadis tersebut. Setiap kali menangis histeris Yuri selalu berakhir pingsan, dan itu terjadi terus-menerus selama 7 hari masa berkabung di kediaman orang tua Aslan. Dari pertemuan itu Aslan pun menaruh curiga pada Yuri, sehingga dia menugaskan Bagas untuk menyelidiki seluruh hidup Yuri. Bagas pun bergerak, dalam masa penyelidikannya itulah dia menemukan Yuki. Hari demi hari melakukan penyelidikan itu, Bagas malah tak lagi fokus pada aktivitas Yuri dan merubah haluan ke arah Yuki. Gadis yang periang dan pekerja keras juga sederhana, sangatlah Bagas sukai dan tanpa sadar dia pun jatuh hati pada sosok Yuki adik dari Yuri. 3 bulan pasca Bagas mengikuti kehidupan Yuri tak ada apapun petunjuk yang mengarah pada penyebab kematian Akram. Hingga Aslan membuat keputusan rumit yaitu mendekati Yuri secara langsung untuk menjadikannya kekasih sebab Aslan sangat yakin kalau Yuri menyimpan rahasia dari kematian sang kakak.
Seiring berjalannya waktu, Yuri semakin menunjukkan rasa cintanya terhadap Aslan, namun Aslan sama sekali tak mendapatkan apapun dari tujuannya. Akhirnya lagi-lagi Aslan membuat keputusan yang mengejutkan Bagas dan Gilang, yaitu menikahi Yuri. Lamaran pun tak terelakkan meski Asmira sempat melayangkan protesnya, namun Aslan tetap pada pendiriannya. Tepat pada malam setelah hari lamaran, Aslan melihat gelagat aneh yang Yuri tunjukkan. Gadis itu seperti ragu dan juga gelisah. Aslan pun kembali meminta Bagas untuk mengikuti Yuri dan akhirnya mengetahui bahwa Yuri pergi ke sebuah klub malam dan berakhir di sebuah kamar hotel bersama dengan seorang lelaki. Dasar gadis murahan! Jadi selama ini dia menipu kakakku dan sering bermain bersama pria lain. Aslan marah bukan main ketika mengetahui laporan dari Bagas. Lalu bagaimana dengan pernikahanmu? Tanya Bagas melalui sambungan telepon dengan Aslan. Aslan terdiam. Pernikahan itu tidak mungkin dibatalkan karena sudah menyangkut nama baik keluarganya. Akan tetapi baginya sangatlah menjijikan ketika harus memelihara wanita murahan seperti Yuri. Dia memiliki seorang adik, bukan? Tanya Aslan, sepertinya dia baru mendapatkan ide. Maksudmu Yuki? Nada suara Bagas terdengar ragu, pikirannya langsung tidak enak. Ya, buat agar dia yang menjadi pengantinku. Ucap Aslan dengan tegas. Apa? Tapi bagaimana bisa seperti itu, Aslan? Bagas langsung merasa tak setuju. Mudah saja, Yuri pasti akan hamil 1 bulan kemudian, dan setelah itu terjadi dia akan mencari cara agar pernikahan itu akan tetap terjadi. Maka satu-satunya cara adalah membuat adiknya menjadi pengganti dirinya, lalu mereka akan bertukar kembali. Gila, Aslan ini benar-benar gila. Lihat saja, aku tidak akan salah. Aku sudah sangat mengenal bagaimana watak Yuri selama ini. Saat kehilangan kakakku, maka dia akan mencari ganti yang setara sehingga dia tak akan rela melepaskanku. Flashback off. Mobil yang dikendarai oleh Bagas semakin melaju di jalan raya bersama dengan Aslan di sampingnya. Dia masih mengingat ketika malam sebelum pernikahan Aslan dan Yuri, mereka bertiga sempat melakukan pertemuan penting. Saat itu, Gilang dan Bagas memperingatkan kepada Aslan bahwa seandainya Yuri benar-benar menukar adiknya pada pernikahan besok hari, maka Aslan tidak boleh menyentuh Yuki karena gadis itu tidak bersalah apapun dan tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Akram. Saat itu, Aslan hanya tertawa dan berkata, "Mana tertarik aku dengan bocah seperti itu?" Tetapi pagi ini, apa yang Bagas lihat membuatnya ragu pada janji Aslan untuk pertama kalinya. Meskipun Aslan memang tidak berjanji secara langsung untuk tidak menyentuh Yuki. Sial! Bagas mengumpat di dalam hati. Buka pintunya, ini aku Yuri. Yuri sedang berdiri di hadapan 2 orang pria yang menjaga pintu masuk villa milik Aslan tersebut. Semalam Yuri menginap di sebuah penginapan murah yang berada tak jauh dari villa tersebut. Dikarenakan lokasi di sana sangat jauh dari kota, maka tidak terdapat hotel, sehingga Yuri masih bisa bersyukur karena menemukan penginapan, daripada dia harus tertidur di dalam mobil semalaman seperti kemarin. Pagi-pagi sekali dirinya sudah mulai mengintai situasi villa dari tempat yang cukup tersembunyi. Namun tak dia sangka bahwa keberadaannya rupanya diketahui juga oleh Aslan. Meski mantan calon suaminya itu pura-pura tidak tahu. Tapi Yuri sudah dipenuhi tekad, pagi itu dia harus bertemu dengan Yuki. Karena dirinya tak bisa lagi membiarkan 1 malam terlewat. Sebab dapat dipastikan, jika itu terjadi lagi, maka Aslan pasti akan membawa Yuki ke atas tempat tidurnya. Ranjang Aslan adalah milikku. Batin Yuri terus gelisah. 2 orang penjaga tersebut saling pandang. Mereka merasa bingung bagaimana bisa istri dari tuan muda berada di luar villa. Padahal mereka selalu berjaga dan tidak melihat kapan gadis itu keluar. Namun salah satu penjaga nampaknya curiga. Maaf, siapa tadi nama Anda? Yuri dengan cepat menjawab penuh percaya diri. Namaku Yuri Hoshi, aku istrinya Aslan. Kami baru menikah kemarin, cepat buka pintunya. Kedua penjaga itu kembali saling pandang lalu kemudian saling berbisik. Bukankah nama istri tuan muda itu adalah Nyonya Yuki? Tanya salah satu penjaga pada temannya. Ya, tetapi wajahnya sama dengan yang ini. Apakah hanya berbeda nama panggilan saja? Sahut penjaga lainnya dengan berbisik juga. Melihat tingkah 2 orang penjaga itu, Yuri pun kesal. Dia tak ingin membuang waktu lagi karena takut rencananya bakal gagal lagi. Apa yang sedang kalian bicarakan? Apa aku harus menghubungi suamiku dulu baru kalian percaya? Bentak Yuri. Kedua penjaga itu kembali berdiri tegak menghadap Yuri, lalu salah seorangnya mulai berkata, "Maaf, Nona. Istri tuan muda Aslan bernama Yuki, bukanlah Yuri. Dan aku tidak melihat cincin pernikahan yang biasa Anda kenakan di jari tangan Anda. Jika Anda datang untuk menipu, maka kami akan melakukan tindakan tegas." Yuri terdiam, kedua matanya membuka lebar. Bagaimana bisa mereka menyebut kalau istri Aslan bernama Yuki? Bukankah namaku yang seharusnya Aslan sebut saat menikahiku? Bisa Anda pergi sekarang, Nona?
Mendengar dirinya diusir, Yuri masih belum selesai mencerna situasinya sehingga dirinya hanya diam sibuk dengan pikirannya. "Nona?" Kau tegur salah satu penjaga yang akhirnya menyadarkan Yuri dari lamunannya. "Tunggu dulu, kenapa kalian mengatakan kalau Aslan menikahi gadis bernama Yuki?" Tanya Yuri membuat kedua orang penjaga itu terkekeh. "Kena kau?" batin mereka. "Ya, Tuan Muda Aslan Maris kemarin menikah dengan seorang gadis bernama Yuki Hoshi, bukan Yuri seperti nama Anda. Wajah Anda memang mirip dengan nyonya kami, tetapi siapa Anda sebenarnya? Jangan main-main dengan kami," sahut penjaga itu dengan tegas. Semakin tercenganglah Yuri mendengarnya. Jadi pernikahan kemarin, Aslanlah yang telah menipuku? Apakah dia sudah mengetahui bahwa Yukilah yang berada di pelaminan dan bukan diriku? Lantas Aslan mengucapkan nama Yuki saat menikahiku? Ada apa ini sebenarnya? Kedua tangan Yuri mengepal kuat, amarahnya pun naik ke ubun-ubun. Di dalam hatinya pun ikut menyalahkan Yuki karena telah merebut posisinya yang seharusnya menjadi istri Aslan. Padahal itu semua karena kebodohan yang ia ciptakan sendiri. Saat kedua penjaga itu, lengah Yuri yang dipenuhi amarah itu, bergegas menerobos hingga berhasil masuk ke dalam villa. Ketika dirinya tiba di dalamnya, Yuri berteriak memanggil nama sang adik seperti orang yang sedang kerasukan. "Yuki! Keluar kamu!" Bab 10 Yuri mengamuk. Yuki mengerjap kala suara ketukan pintu kamarnya terdengar. Dalam keadaannya yang lemas, karena belum makan sejak kemarin itu dia mencoba untuk duduk dari tidurnya. Tubuhnya masih polos bahkan Aslan sama sekali tak bersedia menutupkan selimut ke tubuh Yuki. "Sebentar," ucap Yuki pada seseorang di luar sana, suaranya parau dan juga lemah. Yuki mencoba mencari pakaiannya yang telah sobek tadi dan menemukannya teronggok di atas lantai. Sambil menahan sakit di badan bergegas, ia mengenakan dress yang bentuknya sudah tak utuh lagi. Perlahan Yuki berjalan ke arah pintu lalu membukanya, sedikit terkejut saat menyadari ternyata pintu tersebut tidak terkunci. Tampak Wina berdiri bersama dengan satu orang pelayan wanita lagi di belakangnya sedang membawa nampan yang dipegang dengan kedua tangannya. "Selamat siang, Nyonya. Aku membawakan makanan untuk Anda. Ini adalah perintah dari Tuan Aslan," ucap Wina. Setiap kali berbicara wajahnya selalu terangkat dengan angkuhnya. Yuki membuka lebar daun pintunya agar kedua pelayan tersebut bisa masuk lalu membiarkan mereka melakukan tugasnya. Ketika Wina membuka tudung saji yang sudah disediakan pagi tadi olehnya, dia dibuat kesal karena melihat makanan di dalamnya masih utuh tak berkurang sedikit pun. "Sebaiknya Anda tidak membuang-buang makanan, Nyonya. Makanan ini bukan dibuat oleh sembarang koki, semua yang ada di villa ini sangatlah berharga." Mendengar perkataan dari Wina yang notabene hanyalah seorang pelayan itu, Yuki mengerutkan kedua alisnya, meski dia paham bahwa pelayan senior itu sedang menghina dirinya yang miskin. "Bawa kembali saja semua makanan itu dan kamu saja yang habiskan, jika memang itu sangat berharga bagimu, karena aku tidak butuh," sahut Yuki lalu berlalu meninggalkan Wina untuk masuk ke dalam kamar mandi. Wina tercengang melihat sikap berani Yuki. Terlahir dari rahim kemiskinan, ternyata dia sangatlah berani. Lihat nanti setelah kulaporkan kepada Nyonya Besar Asmira. Gumam Wina menatap kepergian Yuki. "Cepat selesaikan tugasmu agar aku bisa pergi dari tempat kotor ini," perintah Wina pada pelayan wanita yang ikut bersamanya tadi. Pelayan itu pun patuh karena sudah mengenal bagaimana watak keras dari kepala pelayan tersebut. Beberapa saat kemudian tampak Yuki sudah keluar dari dalam kamar mandi. Rupanya ia hanya masuk untuk mencuci wajah dan kedua tangannya. Suara samar-samar terdengar dari arah bawah menara tersebut, membuat Yuki mendekat ke arah jendela. Dari atas sana, dia melihat banyak pria dan wanita berseragam pelayan berlari ke arah villa bagian belakang. Suara samar itu rupanya berasal dari mereka, yang saling sahut dalam posisi berlari. Bangunan villa tersebut terpisah dengan menara yang ditempati Yuki, dan berjarak lumayan jauh sekitar 100 meter. "Ada apa di sana ribut-ribut?" tanya Yuki menengok ke arah Wina yang masih mengawasi kinerja anggotanya. Wina pun menoleh menatap Yuki yang bertanya kepada dirinya. "Aku juga belum tahu ada apa, Nyonya. Setelah ini akan aku cari tahu," sahutnya. Yuki pun menganggukkan kepala lalu kembali mengawasi area bawah jendela tersebut. Beberapa orang yang tadi berlari sudah tak terlihat lagi. "Nyonya, makanan Anda sudah diganti dengan yang baru. Kali ini harap Anda memakannya dengan baik, aku pastikan tidak ada racun di dalamnya. Beberapa hari ke depan akan ada jamuan makan malam di rumah besar milik orang tua dari Tuan Muda Aslan, sehingga kondisi Anda harus sangat baik agar tidak menyulitkan Tuan Muda." Yuki menatap wajah angkuh itu sambil menggertakkan gerahamnya. Gemas sekali ia pada mulut ceriwis pelayan itu. Jika saja Wina bukanlah orang yang jauh lebih tua darinya, Yuki pasti akan menjambak rambutnya. Namun kali itu Yuki berniat untuk semakin membuat Wina kesal. Dia sudah tahu bahwa pelayan tersebut menganggap dirinya tak setara dengan derajat Aslan. Sambil melangkah mendekati Wina, Yuki berkata, "Aku memang sangat lelah karena Aslan terus saja membawaku ke atas tempat tidur,
sampai-sampai aku tidak punya keinginan untuk makan. Tapi kali ini aku akan makan, karena melayani suamiku sangatlah membutuhkan tenaga yang besar. Ada senyuman licik yang tersungging di bibir Yuki kala mengatakan hal yang baginya sangatlah menjijikkan tersebut. Akan tetapi apa yang Yuki ucapkan nyatanya berhasil membuat Wina kalah. Raut wajah pelayan itu langsung berubah pias. Kalau begitu aku permisi, selamat siang. Ucap Wina bergegas keluar. Saat Wina keluar, Yuki malah dibuat kesal ketika mendengar suara pintunya dikunci dari luar. Ketika dia mencoba memutar kenop pintu itu, dia pun kesulitan sebab ternyata sudah tidak bisa dibuka lagi. Sial! Ucapnya geram. Lantai utama dari villa tersebut tengah dipenuhi oleh para penghuni yang meliputi pelayan dan juga penjaga villa. Semuanya sedang panik ketika harus menghadapi Yuri yang mengamuk sambil meneriakkan nama adiknya, Yuki. Nona, tolong jangan berteriak di sini dan ikut kami keluar secara baik-baik, kalau tidak kami akan menyeret Anda secara paksa. Ancam salah satu pria yang bertugas menjadi penjaga villa. Aku tidak takut pada kalian. Cepat panggil adikku kemari sekarang juga. Aku harus bicara dengannya. Cepat! Suara dari ibu hamil tersebut menggema ke seluruh ruangan yang luas tersebut. Semua pelayan tampak ketakutan. Wajah Yuri yang begitu mirip dengan istri tuan muda itu membuat mereka ragu untuk bertindak tegas. Akan tetapi ada beberapa di antara mereka yang sudah sempat mendengar perkataan dari Yuki ketika tengah ribut dengan Aslan seusai sarapan waktu kemarin, bahwa Yuki mengatakan dirinya bukanlah gadis yang seharusnya dinikahi oleh Aslan, melainkan sang kakak yang bernama Yuri. Kita harus bagaimana? Aku takut kalau ternyata memang dialah istrinya tuan muda. Lalu nyonya yang ada di dalam menara itu siapa? Para pelayan saling bisik-bisik di tengah kebingungan antara Yuri dan Yuki. PRANG. Suara pecahan kaca terdengar nyaring dan itu ulah dari Yuri yang sengaja menjatuhkan vas bunga berbahan keramik ke lantai hingga hancur berserakan. Jika kalian masih juga tidak mau membawa Yuki kemari, jangan salahkan aku jika tempat ini kubuat hancur. Yuri mengancam sambil terus melangkah mendekati vas bunga yang berada di setiap sudut ruangan tersebut, lalu kembali memecahkannya. Aslan, Yuri menerobos masuk ke dalam villa dan mengamuk mencari Yuki. Bagas melaporkan kepada Aslan setelah seorang penjaga menelponnya dari villa. Saat itu, Aslan baru saja mulai membuka lembaran berkas yang akan dia periksa dan tanda tangani. Ketika mendengar laporan dari Bagas itu, entah kenapa pikirannya langsung tertuju kepada Yuki. Lebih tepatnya Aslan merasa khawatir pada istri kecilnya itu. Apa rubah itu berhasil menemui istriku? Tanya Aslan, tanpa sadar menyebut kata istriku. Bagas pun sampai terpana mendengarnya. Tidak, mereka menahannya di lantai utama. Jawab Bagas kemudian. Tak lama setelahnya ponsel Bagas berdering, lalu dia berbicara sebentar melalui sambungan telepon, lalu menutupnya. Aslan, Bibi Asmira saat ini sedang menuju ke villa. Bagaimana jika Bibi bertemu dengan Yuri? Bagas langsung panik. Aslan tampak diam sejenak lalu segera menjawab dengan tenang. Kalau begitu biarkan ibu yang membereskannya. Bagaimana maksudmu? Jika Bibi Asmira mengetahui bahwa Yuri ada dua, lalu apa yang akan terjadi, Aslan? Biarkan saja, istriku tetaplah Yuki. Sahut Aslan dengan santai dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Sedangkan Bagas masih terlihat khawatir. Dirinya khawatir jika nantinya bisa saja Asmira akan bertindak tidak baik kepada Yuki ketika mengetahui kebenarannya saat bertemu dengan Yuri yang asli. Situasi di villa masih belum bisa tenang, kemunculan Yuri yang tiba-tiba itu membuat semua orang kebingungan. Yuri semakin dibuat geram ketika beberapa orang pelayan wanita terus saja menghalangi dirinya untuk masuk lebih dalam ke bagian lain di villa tersebut. Minggir, jangan halangi aku! Bentak Yuri. Maaf, Nona. Anda tidak boleh masuk ke dalam lagi. Sahut salah seorang pelayan. Plak! Yuri menampar wajah pelayan yang tadi berbicara kepada dirinya. Perbuatannya itu membuat pelayan lainnya memekik terkejut. Salah satu penjaga pria pun segera bereaksi dengan menarik tangan Yuri, namun segera ditepis. Jaga tangan Anda itu, Nona. Jangan menampar orang sembarangan. Kau tegur seorang penjaga. Siapa kalian berani menegurku? Jauhkan tangan kotormu itu dariku. Aku akan tetap seperti ini jika kalian tidak memanggil Yuki kemari. Sergah Yuri sambil berkacak pinggang. Kami tidak bisa membawa Nyonya Yuki kemari karena Tuan Muda tidak mengizinkan beliau untuk keluar dari menara. Ucap penjaga tadi. Kening Yuri berkerut mendengar ucapan itu. Menara apa maksudmu? Apa adikku sedang dikurung oleh Aslan? Yuri jadi curiga lalu berkata dalam hati. Jangan-jangan Aslan sudah mengetahui kalau Yuki bukanlah aku. Maaf Nona, untuk yang terakhir kalinya Anda harus ikut kami keluar secara baik-baik atau kami tidak akan segan memaksa. Penjaga itu sengaja tidak mau menjawab pertanyaan Yuri meskipun mereka tahu bahwa Yuki memang sedang dikurung di dalam menara villa. Yuri langsung kepikiran pada sang adik, jika benar Yuki dikurung maka itu karena dirinya.
Di tengah kebimbangan itu, dia pun memutuskan untuk menghubungi Aslan saja dan lebih baik mengakui kesalahan dirinya. Aku akan menghubungi Aslan sekarang. Ucap Yuri bergegas merogoh ponsel di dalam tas jinjingnya. Para penjaga pun diam untuk memberikan Yuri kesempatan. Berhubung mereka juga belum mendapatkan perintah dari Aslan mengenai apa yang harus mereka lakukan kepada Yuri saat itu. Yuri lekas memencet nomor ponsel milik Bagas. Meskipun sudah pernah berpacaran dengan Aslan selama hampir 6 bulan, namun Aslan terus menolak memberikan nomor ponsel pribadinya dengan alasan bahwa itu merupakan aturan dari dalam keluarganya kecuali mereka sudah terikat dalam pernikahan. Maka jika Yuri ingin menghubungi Aslan, dia hanya boleh menelpon Bagas. Setelah melakukan panggilan beberapa kali ke nomor Bagas, ternyata Yuri harus kembali dibuat kecewa sebab Bagas tidak merespon dirinya. Berapa kali dia ulang namun hasilnya tetap sama, dan itu membuat penjaga yang menunggunya menjadi tak sabar. Baiklah Nona, silakan keluar sekarang. Menelponnya nanti lagi saja, sepertinya tuan muda sedang sibuk. Ucap penjaga dengan tegas, tak ada lagi ragu. Akan tetapi Yuri masih saja tak ingin menurut, pokoknya hari itu juga dia dan Yuki harus berhasil bertukar tempat. Bawa aku ke tempat Yuki saja. Pintanya sangat memaksa. Tidak bisa, Nona. Bisakah Anda mengerti, kami di sini tidak mengenal Anda sama sekali. Anda datang tiba-tiba lalu mengaku sebagai istri dari tuan muda Aslan, sedangkan Nyonya Yuki masih berada di dalam kamarnya. Sekarang ikut kami. Tangan Yuri langsung ditarik kuat oleh penjaga tersebut, namun Yuri masih berusaha melawan meski tubuhnya sudah ikut terseret. Tidak, lepaskan aku. Biarkan aku bertemu Yuki. Yuri berteriak histeris. Tiba-tiba saja kehadiran seseorang mengubah suasana seketika menjadi mencekam. Ada apa ini ribut-ribut? Seluruh mata langsung tertuju pada sosok Asmira yang muncul di ambang pintu utama. Para pelayan pun langsung menundukkan wajah mereka. Ibu? Yuri memanggil Asmira dengan sebutan ibu dan itu cukup mengejutkan Asmira. Para pelayan pun ikut terkejut hingga ada yang geleng-geleng kepala melihat aksi nekat Yuri tersebut. Sedangkan Asmira hanya diam menatap Yuri dari jarak 2 meter. Yuri melihat kehadiran Asmira seperti sebuah angin segar baginya. Jika dibandingkan dengan Yuki, maka dirinya lah yang jauh lebih mengenal Asmira. Dengan begini dia yakin usahanya akan lebih mudah dengan bantuan Asmira. Segera ia menepis tangan penjaga ketika pegangan tangannya melemah saat melihat kemunculan Asmira, lalu mulai berjalan mendekati ibu dari Aslan tersebut. Ibu, ini aku Yuri, menantu ibu. Mereka menghalangiku untuk masuk padahal tadi pagi aku hanya sedang berada di luar sebentar. Ucap Yuri sengaja mengadu dan mencoba mencari perhatian Asmira. Sebelum meladeni Yuri, Asmira yang pintar lantas memilih untuk mengedarkan pandangannya untuk mencari keberadaan Wina selaku kepala pelayan sekaligus mata-mata yang ia tugaskan berada di villa milik Aslan tersebut. Ketika itu, Wina baru saja tiba sehabis dari mengantarkan makanan ke kamar Yuki di menara. Dirinya yang paham situasi pun langsung memberikan kode dengan gelengan kepala kepada Asmira dari kejauhan yang mengartikan bahwa gadis yang berada di hadapan Asmira itu bukanlah istri Aslan. Asmira menarik napas lalu membuangnya perlahan. Pembawaannya yang anggun dan berkarisma itu selalu sukses membuat siapapun segan terhadapnya. Dia memindai penampilan Yuri dari atas hingga ke bawah. Tak dapat dipungkiri dari segi wajah dia sangatlah mirip dengan Yuki. Akhirnya Asmira pun mulai buka suara. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan kalian. Ya aku memang mengenali dirimu sebagai Yuri semenjak menjalin kasih dengan putra pertamaku hingga berpindah menjadi kekasih Aslan. Lalu kemudian kalian melangsungkan pernikahan tanpa seizinku. Akan tetapi di dalam pernikahan itu Aslan telah menyebutkan sebuah nama dan aku pastikan itu bukanlah namamu. Yuri terkejut lalu bertanya dengan gugup. Siapa nama yang Aslan sebutkan, ibu? Yuki Hoshi. Jawab Asmira dengan tegas. Seketika itu Yuri membeku, seolah tertampar oleh permainan yang ia ciptakan sendiri. Benar apa yang baru saja dia duga bahwa Aslan memang telah mengetahui bahwa Yuki bukanlah dirinya. Namun Yuri berusaha untuk tidak mudah percaya, sebelum dirinya bertemu langsung dengan Aslan. Saat itu dia langsung memikirkan rencana baru dengan tujuan yang sama yaitu agar tetap bisa mendapatkan Aslan kembali. Ibu aku rasa ada kesalahan, Yuki itu adalah adikku. Nama kami hampir mirip begitu juga dengan wajah kami, nama aku Yuri Hoshi sedangkan dia bernama Yuki Hoshi. Aku rasa mungkin ibu hanya salah dengar dan aku yakin kalau Aslan pasti menyebut namaku saat itu. Terang Yuri penuh kebohongan namun hebatnya dia berucap dengan begitu lancar. Sayangnya wanita yang berada di hadapan Yuri itu bukanlah seorang wanita yang bodoh. Sambil mendengus kesal Asmira langsung membuat Yuri bungkam. Lalu jelaskan padaku, mengapa yang menjadi pengantin wanita saat itu adalah Yuki? Dan mengapa juga dia yang telah dibawa kemari dan juga sudah ditiduri oleh putraku? Ditiduri? Kedua mata Yuri membola maksimal, apa yang ditakutkan olehnya ternyata terjadi juga. Bukankah dia sudah membuat rencana dengan baik dan sudah menyiapkan botol berisi obat tidur untuk diberikan kepada Aslan malam itu? Yuki,
Dia mengkhianatiku. Yuri tak bisa terima semua kenyataan pahit itu. Hatinya sudah berkobar api kebencian dan menyalahkan Yuki karena mengira adiknya sengaja tidak memberikan obat tidur itu kepada Aslan sehingga Aslan menyentuh dirinya. Tidak, aku tidak boleh kalah, ucap Yuri dalam hati, lalu kemudian membuat pengakuan yang membuat amarah Asmira terpancing. Aku hamil, ibu. Aslan mencampakkanku dan entah bagaimana dia dan adikku bekerja sama mengkhianati aku. Yuri berpura-pura menangis, namun tangisannya menjadi asli ketika mendapat tamparan keras di wajahnya. Plak! Asmira yang marah langsung menampar pipi Yuri hingga meninggalkan bekas merah. Kini Asmira mengerti mengapa Aslan mengganti pengantinnya di hari itu. Ternyata putranya tersebut sudah mengetahui perihal kehamilan Yuri dan tak ingin menikahinya, dan Asmira yakin di dalam perut Yuri itu bukanlah hasil perbuatan Aslan. Dan Asmira sadar bahwa Aslan melakukan itu juga demi nama baik keluarganya, karena pernikahan itu turut dihadiri oleh seluruh pebisnis dari berbagai negara. Aku mendidik putra-putraku agar menjadi lelaki yang bertanggung jawab, maka jika Aslan sampai tidak jadi menikahimu dalam keadaan hamil seperti ini, aku bisa pastikan kalau kehamilanmu itu bukanlah tanggung jawab putraku. Malulah pada dirimu sendiri yang telah menjadi murahan, lalu meminta orang lain bertanggung jawab, dan seharusnya kamu berterima kasih pada adikmu karena telah menutupi aibmu sendiri. Yuri terdiam sambil memegangi pipinya yang terasa panas. Air matanya meleleh dan itu adalah tangisan yang asli. Dia malu dan sudah tak punya muka. Namun dia masih bertanya-tanya tentang bagaimana nasibnya kelak. Satu lagi, jangan pernah dengan beraninya memanggilku dengan kata ibu lagi. Bawa gadis hina ini keluar sekarang. Akhirnya Yuri hanya bisa pasrah ketika dua orang penjaga menyeret tubuh lemahnya meninggalkan villa. Rasa keterkejutan yang baru dia terima itu membuat dirinya linglung dan tak bisa melakukan apapun kecuali diam dengan tatapan kosong. Ketika terdengar suara pintu yang ditutup dengan kasar, Yuri menoleh ke belakangnya, menatap ke arah pintu yang ditutup rapat. Yuki, jangan kira kamu bisa menikmati jerih payahku selama ini untuk bisa berada di dalam keluarga Maris. Ucap Yuri menggali dendam terhadap sang adik, lalu memutuskan pulang namun tak ingin mengakui bahwa dia telah kalah. Bab 11, Yuki bertemu Bagas. Menara setinggi 10 meter itu memiliki bentuk atap yang runcing mirip menara-menara yang ada di sebuah kastil. Jalan masuk dan keluarnya hanya satu dan harus menggunakan akses tangga berbentuk melingkar untuk naik dan turunnya. Ruangan yang ditempati Yuki adalah satu-satunya ruangan di menara tersebut, namun begitu isi fasilitas di dalamnya tak kalah lengkapnya juga dilengkapi dengan pendingin serta penghangat ruangan yang disetel otomatis. Setelah memutuskan untuk makan karena tak ingin mati muda, Yuki memilih untuk duduk di kursi jendela sambil memandangi area sekitar menara tersebut. Pakaiannya sudah berganti dengan kaos oblong kebesaran dipadukan dengan hot pants. Saat melihat betapa tingginya menara tersebut, Yuki pun mentertawakan nasibnya. Aku jadi mirip seperti Putri Rapunzel. Ucapnya menyamakan dirinya dengan nasib seorang putri berambut panjang yang ada di negeri dongeng. Namun begitu Yuki berharap nasibnya bisa mujur seperti Rapunzel yang menurut ceritanya akan dibawa lari oleh seorang pangeran berkuda suatu saat nanti lalu mereka saling jatuh cinta. Haft! Yuki menarik napas dalam lalu menghembuskannya berusaha untuk kembali ke realita di mana dirinya saat itu sedang dikurung dan tak ada jalan untuk bisa keluar. Jendela kaca yang sangat besar itu pun tidak memiliki bukaan sehingga tertutup sangat rapat. Yuki duduk sambil menekuk kedua lututnya, tiba-tiba teringat pada ibu dan sahabatnya Anin. Aku rindu kalian. Bisiknya seolah sedang berbicara pada dua sosok kesayangannya tersebut. Meski kecewa pada sang ibu yang turut memintanya menggantikan sang kakak, namun Yuki sangat menyayangi Maudi sehingga dirinya tak ingin terus menyalahkan kecuali kepada Yuri saja. Ngomong-ngomong soal Kak Yuri, kira-kira apa yang sedang dia lakukan saat ini, ya? Apakah dia masih berusaha datang kemari? Tiba-tiba Yuki teringat pada ponselnya. Di mana ponselku? Sial! Yuki ingat bahwa terakhir kali dia meninggalkan ponsel murahnya itu di kamarnya Aslan. Seharusnya ponsel itu aku bawa kemanapun aku pergi. Kalau sudah begini, bagaimana caraku agar bisa pergi dari sini? Yuki terus memutar otaknya, saat itu sebuah ide muncul di kepalanya. Dia akan menunggu waktu makan malam tiba, dan di saat itu pasti akan ada pelayan yang datang untuk mengantarkan makan malam untuknya. Di saat itu, Yuki berencana untuk meminjam ponsel milik si pelayan saja supaya bisa menghubungi ibu atau Anin. Ya, kenapa baru terpikir olehku? Benar juga kata lelaki brengsek itu, bahwa aku harus makan dan kuat agar bisa melarikan diri dari sini. Pukul 4 sore Aslan bersama Bagas kembali ke villa dan tiba pada saat sekitar pukul 5. Aslan berjalan masuk ke dalam villa tersebut dengan memegang ponselnya yang terus bergetar. Ada nama sang ibu di layar ponsel yang sengaja ia hindari dengan mengabaikan panggilan masuk tersebut. Sebab Aslan yakin kalau tujuan Asmira menghubungi dirinya adalah pasti ingin bertanya mengenai pernikahan anehnya bersama Yuki. Pulanglah, aku akan langsung beristirahat. Perintah Aslan kepada Bagas.
Bagas menganggukkan kepalanya, namun sempat mengingatkan Aslan pada jadwal kerja bosnya tersebut. Nanti malam akan ada rapat online pada pukul 9, aku akan mengingatkanmu. Ucapnya, lalu dia memandangi punggung Aslan yang semakin menjauh. Bagas memutar tubuhnya ke arah pintu utama villa tersebut, namun ia teringat sesuatu. Dirinya kembali menengok ke arah samping kiri villa tersebut, lalu mengurungkan niatnya untuk pergi. Saat ini, Bagas sudah berdiri di bagian depan menara tempat Yuki berada. Untuk pertama kalinya, meskipun dia sadar bahwa sudah terlambat untuk bisa mendapatkan Yuki untuknya. Setidaknya Bagas ingin berkesempatan berbicara dengan gadis incarannya yang kini telah menjadi istri dari sahabatnya tersebut secara langsung. Bagas meraih ponselnya lalu menghubungi Aslan untuk meminta izin menemui Yuki. Meski menyukai Yuki jauh sebelum gadis itu dinikahi oleh Aslan, namun Bagas harus menghargai Aslan sebagai suami dari gadis yang ia sukai tersebut. Ada apa? Suara berat Aslan terdengar di sambungan telepon. Aku sedang berada di depan menara. Aku ingin meminta izinmu untuk bertemu Yuki satu kali saja. Apa boleh? Pinta Bagas. Hening sejenak lalu terdengar sahutan dari Aslan. Cih, terserah saja. Ucapnya seperti tak peduli. Panggilan telepon itu pun diputus oleh Aslan begitu saja. Bagas percaya bahwa Aslan telah meniduri Yuki dan melanggar kesepakatan mereka, meski Aslan sendiri tak mau mengakuinya dengan jelas. Oleh sebab itu, Bagas hanya ingin menguatkan Yuki bahwa gadis itu bukanlah seorang sandera di tempat itu, dan pernikahan mereka mempunyai suatu alasan. Sambil membawa sebuah kunci di tangannya, Bagas mulai menaiki anak tangga yang panjang itu, hingga akhirnya tiba di depan pintu ruangan kamar Yuki. Saat kunci pintu sudah terbuka, Bagas tak lantas masuk begitu saja melainkan lebih mendahulukan kesopanan. Satu tangannya terangkat untuk mengetuk pintu tersebut, hingga beberapa saat kemudian muncul seseorang yang cantik rupawan yang datang untuk membuka pintu yang kuncinya sudah dibuka oleh Bagas. Yuki menatap Bagas secara intens sehingga hal itu membuat Bagas meneguk ludahnya sebab tenggorokan seketika terasa kering. Siapa? Tanya Yuki. Untuk pertama kalinya Bagas mendengar suara Yuki yang ternyata sangatlah lembut. Bagas berdehem sebelum mulai memperkenalkan dirinya kepada gadis pujaannya tersebut. Perkenalkan, aku Bagas. Aku adalah teman Aslan sekaligus juga bekerja di perusahaan miliknya. Terlihat Yuki mengerutkan kedua alisnya. Lelaki jahat itu memiliki perusahaan? Jadi dia kaya? Tanyanya dengan polos, membuat Bagas tersenyum tipis. Boleh kita bicara sebentar? Aku sudah meminta izin kepada suamimu. Pinta Bagas. Apa kita akan bicara di luar? Maksudku tidak di dalam sini. Tanya Yuki. Bagas pun tertawa kecil, dirinya semakin kagum pada sikap Yuki yang menolak berada di dalam satu ruangan berdua saja dengannya. Ya, kita akan bicara di taman saja, letaknya ada di bawah menara ini. Merasa ada angin segar menghampiri, Yuki menyambut Bagas dengan sukacita. Dikurung di dalam menara itu seorang diri tentu membuatnya merasa sumpek dan saat itu niatnya untuk melarikan diri pun sepertinya akan mendapatkan jalan yang mudah. Baiklah kita pergi sekarang. Sahut Yuki dengan antusias. Wajahnya yang terlihat bahagia itu semakin membuat Bagas terpukau. Bagas berjalan lebih dulu memandu Yuki menuruni anak tangga yang sangat tinggi tersebut. Jalannya yang memutar itu cukup membuat kepala Yuki pusing. Hingga tiba pada anak tangga terakhir, Yuki akhirnya menghela napas lega saat melihat kedua kakinya telah menginjak rerumputan yang tumbuh di sekeliling menara tersebut. Kita duduk di sana saja. Bagas menunjuk ke arah beberapa kursi yang mengelilingi sebuah meja yang terletak di tengah-tengah antara menara dan villa. Yuki menurut saja, dadanya terasa segar setelah menghirup udara di ruangan terbuka, apalagi ketika itu hari sudah hampir senja sehingga suhu udara mulai meninggi. Maaf aku tidak membawakanmu air minum. Ucap Bagas setelah dia dan Yuki mulai duduk berseberangan. Ah, tidak perlu repot-repot, langsung saja katakan apa tujuanmu datang menemuiku? Apa lelaki itu yang menyuruhmu? Tanya Yuki dengan santai. Bagas tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Bukan, aku sendiri yang ingin bertemu denganmu. Dan lelaki yang kamu katakan itu adalah Aslan, suamimu. Memangnya ada yang salah dengan pengucapanku? Aku memang tidak mengenal dia, kamu dan juga semua orang yang ada di villa ini. Bagas semakin terkekeh, Yuki sangatlah pemberani. Yuki, usiamu sangat jauh lebih muda dari kami, sebaiknya kamu jangan terlalu jahat pada Aslan. Dia sudah menikahimu secara sah. Memangnya berapa usia kalian? Tanya Yuki penasaran. Aku, Aslan dan satu lagi teman kami bernama Gilang, sama-sama berusia 28 tahun. Dan usiamu baru 20, kan? Yuki terpana sebab baru mengetahui kalau Aslan berbeda usia 8 tahun dengan dirinya. Tetapi lelaki itu terlihat sangat muda seperti seumuran denganku. Batin Yuki tanpa sadar memuji ketampanan Aslan, namun seketika menggelengkan kepalanya. Ada apa?
Tanya Bagas merasa lucu melihat wajah Yuki. Sambil tertawa malu Yuki pun berkata, "Kalau begitu agar lebih sopan sebaiknya aku memanggilmu Kak Bagas saja, bagaimana?" Senyuman di bibir Bagas semakin merekah, tak disangka pembawaan Yuki sangatlah mudah akrab dan juga periang. "Tentu saja, panggil aku Kak Bagas," jawabnya penuh semangat. Tanpa mereka berdua ketahui bahwa di bagian belakang villa tersebut telah berdiri Aslan yang memperhatikan dari balik jendela kaca. Tawa riang dari Yuki dan Bagas terdengar saling bersahutan. Aslan menatap datar lalu sesaat kemudian memilih untuk kembali ke dalam kamarnya. Bab 12 Tujuan Aslan menikahi Yuri. Yuki dan Bagas masih berbincang hingga menjelang waktu makan malam. Mendapatkan tanggapan baik dari Yuki membuat Bagas betah berlama-lama berada di sana, malah semakin semangat saja. "Kak Bagas, bisakah menolongku agar bisa keluar dari sini?" pinta Yuki setelah memikirkannya sejak tadi. "Maksudmu keluar dari menara itu?" tanya Bagas, namun Yuki segera menggeleng. "Tidak, keluar dari villa ini. Aku harus segera pergi, karena..." Ucapan Yuki menggantung, namun Bagas paham apa yang akan dia bicarakan. "Karena Yuri yang seharusnya berada di posisimu, bukan?" potong Bagas. Yuki terkejut karena Bagas mengetahui hal itu. "Apakah kakak juga sudah tahu bahwa aku bukanlah Kak Yuri?" Bagas pun tersenyum lantas menganggukkan kepalanya. "Kamu pasti ingin mengetahui tentang apa alasan Aslan sampai berniat menikahi mantan kekasih kakaknya yang baru saja meninggal dunia. Kedua orang tuanya yang tak setuju pun harus ditentang olehnya." Yuki terdiam sekaligus terkejut. "Kak Yuri adalah mantan kekasih dari kakaknya Aslan? Aku baru mengetahuinya. Kak Yuri tidak pernah bercerita. Maksudku aku dan ibu mengira kalau Aslan adalah lelaki yang sama dengan kekasih Kak Yuri yang dulu." Kali ini Bagaslah yang terkejut sampai mulutnya terbuka. "Akram meninggal sejak 10 bulan yang lalu. Dia meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, dan ketika itu Yuri bersamanya." Dari penjelasan Bagas itu, Yuki sudah bisa menangkap bahwa kakaknya telah dicurigai. "Kakakku tidak mungkin membunuh kekasihnya," sanggah Yuki membelah sang kakak. "Tapi dia tega menukarmu di hari pernikahan demi menutupi kehamilannya," sahut Bagas dengan cepat. Yuki menunduk sejenak, menatap ke arah jari-jari tangannya yang saling bertaut. Raut wajahnya terlihat jelas ada guratan kecewa terhadap kakaknya. Terlebih lagi apa yang telah Aslan lakukan pada dirinya membuat Yuki merasakan kesedihan yang berlipat ganda. "Aku hanya ingin pergi dari sini," cicit Yuki dengan nada pelan. "Aku mengerti inginmu, tapi Yuki, kamu adalah istri sah dari Aslan. Dan sebenarnya bukan rencana Aslan juga untuk menikahimu. Ini murni karena rencana Yuri sendiri, dan meskipun mengaku pada Aslan di hari itu, maka pernikahan tetap akan dilaksanakan demi nama baik keluarga, tapi yang jelas Aslan tidak akan mau menikahi Yuri dalam keadaan hamil anak orang lain," jawab Bagas. Meskipun ada rasa tak rela melihat Yuki jatuh ke tangan orang lain bukannya dirinya. Yuki ingat sesuatu tentang perkataan Aslan yang memang menyebutkan namanya di hari pernikahan kala itu. "Aku ingin tahu kenapa Aslan bisa menyebut namaku ketika mengucap janji pernikahan, bukannya seharusnya nama Kak Yuri?" Sambil tersenyum tegar Bagas pun menjawab. "Aslan telah mengetahui semuanya, mulai dari aktivitas Yuri hingga kehamilannya. Bahkan Aslan juga tahu siapa ayah dari janin yang ada di perut Yuri." Yuki memekik pelan tak menyangka akan hal itu, mendadak dia merasa prihatin pada Aslan. Pantas saja dia begitu membenci keluargaku, siapapun pasti akan kecewa pada apa yang sudah Kak Yuri lakukan. Berkhianat dengan lelaki lain di saat seseorang sudah melamarnya. "Satu hal yang ingin aku beritahu padamu, bahwa Aslan sama sekali tidak mencintai Yuri. Dia hanya mendekati Yuri demi mencari tahu siapa pelaku di balik kematian Akram," terang Bagas lagi. "Apakah dia dibunuh?" Yuki bertanya dengan nada bergetar, melihat adegan pembunuhan di film saja sudah membuatnya merinding, apalagi jika itu benar terjadi di dunia nyata. Dengan nada sedih Bagas mengiyakan pertanyaan Yuki. "Dia dibunuh secara brutal, dan ketika tubuhnya ditemukan saat itu Yuri berada di sampingnya dalam keadaan pingsan. Pihak kepolisian sudah melakukan interogasi, namun Yuri mengaku tak ingat apapun. Aslan yang terus mencurigai Yuri lalu membuat keputusan untuk mendekatinya, namun karena sibuk bekerja Aslan tak punya banyak waktu untuk membuat Yuri mengaku, sehingga menikahinya adalah satu-satunya cara yang tepat." Mendengar keterangan dari Bagas itu, Yuki menjadi tegang dan bertanya-tanya di dalam hati apakah kakaknya sungguh terlibat dalam kematian Akram. Namun tetap saja, dirinya tidak seharusnya berada di posisi dan diperlakukan seperti itu oleh Aslan. Tiba-tiba saja Yuki menyentuh tangan Bagas yang berada di atas meja. "Kak, tolong bantu aku pergi dari sini. Pernikahan ini tidak benar, aku tidak ada hubungan apapun dengan apa yang Kak Yuri perbuat. Itu pun jika memang benar dia berbuat hal yang mengerikan seperti itu. Jika aku pulang mungkin aku bisa menanyai Kak Yuri dan kalian bisa mendapatkan informasi yang kalian cari selama ini." Disentuh tangannya oleh sang gadis pujaan seperti itu, tentu saja Bagas jadi berdebar-debar.
akan tetapi kenyataannya sangat sulit untuk mengabulkan permintaan dari Yuki tersebut. Untuk membuatmu keluar dari villa ini, maaf aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab saat ini kamu adalah istri Aslan yang sah, Yuki. Kalau begitu bantu aku agar dia mau menceraikan aku, Kak. Yuki nampak putus asa sampai mendesak Bagas. Bagas yang melihat wajah frustasi Yuki pun menjadi prihatin. Aku akan coba, tetapi semua itu tergantung keinginan Aslan sendiri. Sekarang sebaiknya kamu kembali ke dalam menara, karena waktu makan malam sudah tiba dan aku harus kembali mengunci pintunya. Ucap Bagas dengan perasaan tak enak. Yuki langsung lemas dan kembali merasa putus asa. Tidak usah mengantarkanku, aku bisa sendiri. Tak perlu juga mengunci pintunya, aku tak akan kemana-mana karena percuma saja aku berusaha pergi dari sini. Setelah berkata seperti itu, Yuki pun beranjak dari tempat duduknya, membuat Bagas terpaku menatap punggungnya yang semakin menjauh berjalan seorang diri ke arah pintu menara. Maafkan aku, Yuki. Gumam Bagas yang sedih karena tak bisa mengabulkan permintaan dari gadis pujaannya tersebut. Setelah memastikan gadis itu benar-benar masuk ke dalam menara tersebut, barulah Bagas bergerak untuk kembali ke dalam villa. Karena dirinya habis menemui Yuki yang tinggal di menara bagian belakang villa itu, Bagas pun harus masuk dengan melewati area dapur. Di saat yang bersamaan Aslan juga baru tiba untuk melaksanakan makan malam di ruang makan, sehingga keduanya pun saling bertemu. Namun Bagas tak berniat untuk makan malam di sana sehingga dirinya langsung berpamitan dengan Aslan. Akan tetapi ketika tubuh keduanya akan berpapasan, ucapan yang dilontarkan oleh Aslan membuat Bagas menghentikan langkahnya. Apakah kamu menyukainya? Bagas terkejut namun hanya sebentar. Tadi di saat dia menemui Yuki, Bagas yakin kalau Aslan pasti mengawasi dirinya. Dia tidak ada hubungannya dengan kematian Kak Akram. Dia juga tidak bersalah sampai harus menjadi istrimu. Aslan menggaruk hidung mancungnya dengan ibu jari tangannya, sedikit tersenyum miring menanggapi jawaban Bagas. Jawabanmu melenceng dari pertanyaanku. Aku ulangi, apakah kamu menyukai istriku? Dia menekankan kata istriku, dan saat berbicara ia juga tidak melihat ke arah Bagas. Bagas menggerakkan lehernya ke arah Aslan, lalu menjawab dengan pertanyaan. Lalu kenapa jika aku memang menyukainya? Aku sudah mengenalnya jauh sebelum kamu menikahinya. Lalu kenapa sebelum pernikahan itu terjadi kamu tak berusaha mencegahnya? Nada bicara Aslan sudah mulai ngegas dan Bagas menyadari itu. Sambil menurunkan egonya Bagas pun berusaha memperbaiki suasana. Aku tak akan pernah menyukai istri orang lain, apalagi jika itu adalah istrimu. Tetapi yang harus kita lihat adalah bahwa Yuki tidak ada hubungannya dengan Yuri dan juga pada kematian Kak Akram. Menurutku sebaiknya lepaskan saja dia, Aslan. Aslan terkekeh lantas bergerak mendekati Bagas. Dia angkat kedua tangannya untuk membenarkan kerah kemeja Bagas yang miring. Meskipun aku melepaskannya, apakah kamu bersedia menerima bekasku? Aslan mendekatkan wajahnya ke telinga Bagas lalu berbisik. Asal kamu tahu, aku sudah menidurinya. Setelah berkata seperti itu, Aslan mundur beberapa langkah menatap ekspresi wajah Bagas yang terlihat tegang. Kemudian sambil tersenyum penuh kemenangan Aslan melanjutkan tujuannya pergi ke ruang makan. Sedangkan Bagas mengepalkan kedua tangannya saat harus mendengar sendiri apa yang sudah dia duga, bahwa Aslan telah memiliki Yuki seutuhnya. Kecewa dia pun melangkah ke arah yang berbeda dengan Aslan untuk pergi dari villa tersebut agar bisa menenangkan dirinya.